Nyari kali ya? Suaranya nggak apa-apa. Jadi Pak. Nggak mau diwawancarain ya? Minta. Ke sini, Pak. Nah? Silau ya tadi ya? Dulu ya. Salam sejahtera semua budaya. Media pada hari ini kita baru saja mendengarkan jawaban resepsi dari jaksa penuntut umum terkait masalah resepsi kita minggu lalu. Dan tadi mungkin dari rekan-rekan media juga sudah dengar bahwa intinya dari jawaban itu eksepsi kita ditolak, tidak diterima. Nah di sini kita juga hadirkan ya Bang Dery Kawalata, bisa nanti silakan ditanyakan ya, karena beliaulah yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum. Silakan. Ada mau bertanya? Bang, tanggapan abang untuk penolakan adanya eksepsi yang tadi? Maaf, saya klarifikasi dulu ya. Ini bukan penolakan. Jadi sangkaan. Ya, Sangkaan. jadi jawaban memutuskan dari pernyataan pertama yang asas dari awal kronologi penangkapan itu ditolak, tapi tidak kemungkinan dia menolak juga dari eksepsi yang kedua. Tanggapan yang kedua bahwasanya nyatakan tanggapan yang kedua menyatakan menuntut umum surat dakwaan untuk memenuhi syarat formil. Ya adalah ini hanya ke pokok permasalahannya yang kita keberatan itu dari barang bukti BD yang disangkakan dengan 1, sekian itu kita keberatan di situ. Tapi tidak disebutkan juga di tanggapan. Yang kedua, tanggapan kedua kita tidak menyatakan bahwasanya terdakwa ini ada di asemennya di BNN, bukan di Yayasan 5 tadi tidak disebutkan. Jadi nanti mungkin dari keputusan hakim akan memutuskan dengan keputusan sela dan seperti apa nanti kita lanjutkan lagi untuk sidang next berikutnya. Dan mudah-mudahan atas pembelaan kami, atas eksepsi kami yang kita ajukan diterima oleh hakim. Apapun bentuknya, memang JPU, jaksa penuntut umum berhak menolak atau berhak menambah kata menyangkal itu pun dengan sesuai dengan al-faq dan tidak serta di mengada-ngada ya. Intinya memang benar saya mengajukan eksepsi itu memang saya kaitkan dengan ranah penangkapan supaya ada alur prolognya. Tapi dalam ini kami tidak berkecil hati. Yang jelas yang penangkapan yang kedua, ketiga dan keempat tadi sekiranya masih dipertimbangkan oleh Pak Jaksa juga keputusan ada majelis. Yang kedua yang kami sesalkan tadi tidak menyebutkan bahwasanya di situ ada salah tulis dan salah ketik. Ya kalau salah ketik mungkin ini ya mungkin salah ketik A, B, C mungkin itu wajar. Tapi ini salah tulis penempatan asesmennya ini saya rasa juga pada kesannya mengalihkan cerita gitu kan. Jadi hal ini itu yang saya sesalkan kenapa tidak ada di tanggapan tadi yang tidak dibacakan gitu. Jadi ini mudah-mudahan dalam hal ini mungkin tidak bagi kami tanggapannya tidak maksimal dan hasilnya juga kami ini merasa gimana ya seperti apa
kami juga tidak terima dengan putusan tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan. Tanggapannya tidak rinci, secara rinci dijelaskan bahwasanya ditanggapin dan tidak dijelaskan kenapa. Kan ada asas dan musibah. Kenapa dan kenapa gitu. Wong asesmennya di sini kok dipindah ke sini, ada apakah itu pun juga tidak dikasih penjelasan dalam tanggapan eksepsi kami. Jadi intinya kawan-kawan media terima kasih sudah hadir di sini. Saya mewakili dari seluruh advokat di sini, juga ada Pak Burhan, juga Pak Luki, juga Pak Indra, dan kawan-kawan pendukung semuanya pada support kepada Bang Jerry. Bahwasanya Bang Jerry ini adalah masih dalam tahap proses rehabilitasi dan juga masih tahap penyembuhan, itu aja. Dan mau kami, saya nggak akan nolak kalau beliau mau melanjutkan rehabilitasi, karena kita menginginkan Bang Jerry ini direhabilitasi itu. Dan saya tidak menginginkan juga untuk bebas ya. Kalau bebas kan otomatis akan memakai lagi, lempar lagi nanti. Jadi aku ingin melanjutkan proses rehabnya, pengobatannya yang masih dalam tahap proses, gitu aja. Insya Allah dari proses itu akan membuat Bang Jerry lebih pres lagi lah. Posisi Bang Jerry saat ini masih direhab nggak? Kalau saat ini mungkin bukan mungkin ya, kalau saat ini memang masih terputus, pengobatannya terputus karena ada masa. Awalnya kan sudah direhab oleh BNNK ya? Bukan SKO, rujukan dari BNN. Oh, dari BNN? Iya. Di SKO mana? Diputus. Iya, Bubur Pasar Rebo. Begini ya, saya perlu sekarang tambahkan ya. diproses. Kita sudah tahu bahwa pasal yang disangkakan itu adalah pasal 157. Itu layaknya harus rehabilitasi, ya, karena pengguna di sini. Ya, makanya ini dasarnya dari penyidik, khususnya penyidik Polres Jakarta Utara. Ini mohon, ya, kami akan tegaskan ini kami tidak terima sebenarnya seperti ini. Ya. Kenapa jadi ranah sampai dibawa ke pengadilan? Harusnya direhabilitasi, ya, tidak harus ya seperti ini. Kesian, beliau juga sakit kondisinya dan tidak diperhatikan lagi kesehatannya, dan ditempatkan di tempat apa namanya para tahanan yang kriminal dan lain sebagainya. Betul nggak menjadi? Ya, ini bukan tempat itu, ditempatkan ke di tempat tahanan yang bukan khusus narkoba. Ya, harus direhabilitasi. Kenapa penyidik menjemput klien kami? Coba. Memang BB-nya waktu itu Pak Jerry berapa itu? Nah, BB itu mungkin bisa jawab. Kalau barang bukti ada di pipet aja Pak, jadi nggak ada barang bukti fisik. Kalau pipetnya itu kemarin ditimbang 1,32 gram itu berat pipet kacanya. Berat pipetnya. Oh, bukan barangnya, SS-nya. Kalau barangnya 0,0005. Nah, jadi nggak ada barang bukti sebetulnya, cuma ada bekas pakainya. Bisa keraknya. Masa ditimbang sama alatnya? Alat-alatnya Alatnya ditimbang dengan pipetnya. Diperiksa Bang pernah jadi atau target atau gimana gitu? Nggak pernah. Saya nggak pernah masuk TPO ataupun yang lainnya. Beliau tidak pernah terkait masalah kriminal, ya, betul? Ya, tidak pernah terkait juga masalah narkoba mungkin dari segi pengedar, tidak. Ya, beliau hanya pengguna. Ingat itu, pengguna yang harus direhabilitasi, bukan harus disidangkan. Ya, makanya nggak pantas ini seperti ini. Makanya saya katakan sama hakim kemarin juga seperti itu. Ya. Ini bukan ranahnya, karena beliau bukannya, kami juga sebagai kuasa hukum kami tidak menganggap beliau ini tersangka, tidak, terdakwa pun tidak. Tapi kan di situ ada pasal 112-nya. 112 kan jenis golongannya, yang bukan tanaman. Artinya pasal bukan perbuatannya gitu. Bukan. Barangnya perbuatan 127. Karena digunakan. Dan juga tidak ada barang bukti. Barang buktinya pipet. Ya, di dalamnya itu ada. Ya. Nah, kerak-kerak itu dikerik diambil. Ya, nah itu yang ditimbang harusnya, bukan ditimbang sama pipetnya. Berarti murni 127 dong ya? Murni 127. Makanya dakwaan jaksa pun 127.
112, 127 tidak lain. Ya. Kenapa dibuat seperti ini? Jadi Kan seharusnya layak. langsung direhabilitasi aja. Harusnya, makanya ketika kita mau prapit pada waktu itu, ya, pihak penyidik langsung asesmen ya, langsung asesmen. Walaupun kita sudah asesmen duluan di BKO, ya, gitu. Jadi ini dua nih asesmen itu, kan begitu. Kan ada juga itu peraturan apa? Mahkamah Agung itu. Ya, SEMA. Kita mengarahnya ke SEMA. Kita, Semuanya ke SEMA. ya, kita sesuai dengan SEMA. Ya. Walaupun di situ Surat ada edaran barang Mahkamah bukti Agung. yang di atas SEMA, kita angkat tangan. Tapi kalau masih di bawah SEMA, masih dalam tahap ranah untuk rehabilitasi, itu kenapa enggak? Harus dilakukan asesmen. Karena dia Rehabilitasi kan di memakai. bawah 5 gram ya. Iya, betul. Itu harus mengajukan. Bukan kita yang mengajukan, penyidik sendiri harus mengajukan. Harusnya penyidik yang Iya, mengajukan segera direhabilitasi. Artinya Bang Giri ini nggak layak lah Tidak layak untuk disidangkan dan tidak layak menjadi terdakwa, apalagi tersangka. Ya. Oke, kawan-kawan, Atau mungkin yang ada mau pertanyaan ditanyakan dengan lagi, Bung Jerry? soalnya udah. Masih ada, Pak. Waktu ditangkapnya itu Bang gimana sih kondisinya? Saya lagi di rumah, kebetulan sedang istirahat. Kebetulan ada teman yang biasa datang ke rumah, jadi dia mungkin dia kepegang sama polisi, saya nggak tahu. Terus tiba-tiba dia bilang mau pinjam alat saya. Saya bilang saya udah nggak pakai lama, saya bilang udah kalau mau ambil aja, saya bilang. Nah, terus tiba-tiba 15 menit kemudian polisi masuk situ. Dan yang ditemukan hanya barang sisa alat-alat pakai saya aja. Jadi nggak ditemukan sama sekali ada barang bukti, nggak ada. Jadi hanya alat dan pipet. Abang merasa terjebak tidak? Ya saya merasa terjebak sama teman saya. Iya, sama-sama terjebak itu. Dan kan tidak sedang menggunakan juga. Iya. Waktu mengusulkan itu Bang Jerry posisinya tidak lagi makan. dalam satu lingkaran ya. Oh enggak, saya lagi di rumah sendiri, lagi bangun tidur saya. Ya gitu apa menjadi Rumahnya di mana, targetnya? Bang? Target Main penyidik di mana? Saya di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Pak Gading. Sendirian ditangkap. Iya. Bagaimana mungkin, maaf Bang ya, bagaimana mungkin Anda sendirian ditangkap tanpa ada BB? Kenapa mau ditangkap? Kan polisi Pak, saya nggak tahu bagaimana. Sekalipun dia polisi mau polisi apa itu, kalau Anda sendirian di situ tidak ada BB, ngapain mau ditangkap? Ada alatnya Pak, itu alat. Berarti ada alatnya, ada BB-nya dong. Kalau itu bukan BB, itu alat untuk pemakai. Iya, Tapi alat pinjam pemakai dulu ya, kan? Bapak siapa? Kita dari media, Bu. Jadi gini Bang, kalau alat itu memang beliau pernah memakai, pernah Iya. menggunakan ya. Maksud saya begini, Bang. Ya, Beliau menurut dia ya, sendirian di rumah. betul. Kenapa mau ditangkap? Ada tekanan mungkin ya? Ada ancaman atau bagaimana Pak? Ya kalau yang datang polisi segitu banyaknya mungkin harus seperti apa, saya juga bingung. Ada nggak surat penangkapan nih? Ada surat penangkapannya pada waktu itu, Pak. Saat itu dia tunjukkan hanya surat biasa, saya nggak baca. Hanya dibilang tertulis di situ bahwa dia adalah anggota kepolisian dari Polres Jakarta Utara. Tapi saya tidak ada kronologis tentang saya ditangkap atas nama saya segala macam, nggak ada. Waktu mereka masuk ke dalam rumah, ke dalam rumahnya itu, ada nggak peserta seperti RT, tetangga kiri kanan? Nggak ada. Itu kan sudah masuk Jam eksepsi. berapa? Nggak ada. Udah masuk eksepsi Nggak kemarin. ada. Jam berapa nih? Tapi ditolak. Pada jam berapa? 11 siang Pak. Tapi ditolak. Ada eksepsi tapi ditolak. Bu, Yang menolak kan jaksa, Bu, bukan izin hakim. Bu, jaksa. Apakah ada indikasinya menurut penasihat hukum ada permainan aparat polisian sama kejaksaan? Betul, itu Menaikkan perkara pasti ini. segala sesuatu di institusi pasti ada permainan dan seperti apa caranya itu pun kita tidak bisa memprediksi ya. Jadi intinya kita harus mencari bukti-bukti yang kuat untuk menuduh instansi tertentu. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu ada permainan atau apa. Tapi setiap instansi pasti ada. Tapi tepatnya ada pelanggaran yang dilanggar oleh instansi tersebut tidak mengikuti prosedur, itu pasti ada. Tapi kalau kita menyampaikan bahwasanya ada permainan ini, kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang jelas, yang kuat untuk mengarah ke sana ada permainan seperti apa, intinya begitu. Tapi hal ini pun kami tidak mengarah ke sana dulu. Yang kami fokuskan adalah bagaimana caranya Bang Jerry ini melanjutkan rehabilitasi sesuai apa yang diminta, sesuai yang kami minta. Karena beliau ini masih dalam tahap rehabilitasi, masih pasien RSKO. Gitu. Oh, saudara ini masih pasien dari RSKO. Masih dong. Berarti pernah ditangkap dulu.
Ditangkap di RSKO Bukan ditangkap, tapi memang sudah diajukan asesmen diajukan TAT. asesmen, SKU, asesmennya. Kami minta untuk disembuhkan di sana. 3 Tapi bulan di sana. ditarik Saat lagi untuk disidangkan, disidangkan. dijemput oleh Polres. Dikembalikan ke Polres. Dikembalikan ke Polres, ya. Karena Udah memang rehabilitasi nih, setelah Udah direhabilitasi. 3 bulan, terus dijemput Polres. Ya setelah P21 Sama penyidiknya. dijemput dari RSKO kembali ke tahanan. Berapa lama di Tahanan tahanan? Polres. Berarti tahanan polisi, Iya. kejaksaan. Iya. 2 bulan. Ya maksud saya tahanan kejaksaan ini sekarang. Iya, sekarang di Polres. Mulai ditahan. Iya. Artinya begini, ini kan apa namanya ranahnya dalam